Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa diberikan kesehatan sehingga mendapat kesempatan oleh Allah untuk terus belajar dan meningkatkan pengetahuan kita. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konselor anak atau yang dikenal dengan model dan keterampilan konselor anak usia sekolah dasar. Namun sebelumnya berlanjut, sebelum pembahasan kita mulai, alangkah baiknya kita ketahui dulu apa yang disebut dengan konselor tersebut. Jadi konselor anak adalah profesi yang membantu anak-anak dalam mengatasi masalah, tantangan atau perasaan yang mereka alami. Kemudian di sini ada juga tugas dan tanggung jawab konselor bagi anak. Satu, yaitu memberikan bimbingan dan konseling. Konselor anak membantu anak-anak untuk memahami masalah yang mereka hadapi dan menemukan solusi yang tepat. Kemudian yang kedua, membangun hubungan yang positif, yaitu konselor anak membangun hubungan yang aman dan nyaman dengan anak-anak agar mereka merasa nyaman untuk berbagi cerita dan perasaan mereka. Kemudian ketiga, menggunakan berbagai teknik konseling, yaitu menggunakan seperti terapi bermain, terapi gambar, dan terapi musik untuk membantu anak-anak mengekspresikan perasaan dan mengatasi masalah. Kemudian bekerja sama dengan orang tua untuk memberikan dukungan dan bimbingan kepada anak-anak di rumah, yaitu antara guru konselor atau yang disebut dengan konselor tersebut harus memiliki hubungan antara konselor dan orang tua agar mereka bisa sama-sama mengontrol baik di rumah maupun di sekolah maupun di luar. Kemudian selanjutnya melakukan observasi dan asesmen, yaitu untuk memahami kebutuhan dan masalah apa yang dialami oleh anak tersebut. Kemudian yang paling terakhir yaitu memberikan rujukan jika anak-anak membutuhkan bantuan yang lebih khusus. Konselor anak dapat memberikan rujukan kepada psikolog atau psikiater. Nah, itulah penjelasan tentang konselor dan tugas-tugasnya. Kemudian konselor di sini, konselor anak usia sekolah dasar menggunakan berbagai model dan keterampilan untuk mendukung perkembangan dan mengatasi masalah siswa. Model yang umum digunakan mencakup pendekatan konseling individu, kelompok, dan keluarga, serta penggunaan teknik seperti konseling kognitif, perilaku, dan terapi bermain. Keterampilan juga penting meliputi pendengaran aktif, empati, membangun hubungan, berkomunikasi dengan efektif, dan memberikan dukungan emosional. Kemudian kita fokuskan kepada tema kali ini, yaitu model konseling, di mana ada berbagai macam, diantaranya satu, konseling individu, yang mana fokus pada hubungan satu lawan satu antara konselor dan siswa untuk membahas masalah pribadi, mengembangkan diri, dan tujuan pendidikan. Jadi di antara konselor dan anak ini berkaitan langsung, tidak ada hubungan dengan orang tua. Artinya tidak perlu berkomunikasi dengan orang tua, tapi secara individual, yaitu konselor langsung berhubungan langsung dengan pihak siswa maupun anak didik. Kemudian untuk model yang kedua yaitu konseling kelompok, di mana memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar bersama, berbagai pengalaman,
dan mendapatkan dukungan sosial dari teman yang sebayanya. Kemudian ada juga konseling keluarga, di mana melibatkan orang tua dan anggota keluarga lain dalam proses konseling untuk memahami dinamika keluarga dan memberikan dukungan yang lebih luas. Jadi kalau di sini yang keempat yang ketiga yaitu berhubungan langsung dengan orang tua, dan agar kita bisa mengetahui bagaimana latar belakang kekeluargaan dan juga lebih leluasa untuk kita mengetahui dalam kekeluargaannya. Di sini kami memberikan contoh pendekatan kognitif perilaku, membantu siswa mengidentifikasi dan mengubah pola pikir dan perilaku yang tidak sehat seperti kecemasan, depresi, atau kesulitan belajar. Di sini kami sempat merangkum, yaitu ada beberapa model. Yang pertama, terapi bermain, di mana menggunakan terapi bermain sebagai alat untuk membantu anak mengekspresikan perasaan, mengatasi masalah, dan mengembangkan keterampilan sosial dan emosional. Kemudian model humanistik, yaitu menekankan pada pertumbuhan pribadi, penghargaan diri, dan pengembangan potensi individunya tersendiri. Kemudian model sistematik, yaitu memandang masalah sebagai bagian dari sistem keluarga atau lingkungan sosial dan bekerja untuk mengubah interaksi dalam sistem tersebut. Kemudian ada juga keterampilan konselor. Di sini membahas tentang keterampilan seorang konselor, yaitu yang pertama, mendengarkan aktif, memberikan perhatian penuh terhadap siswa, memahami perspektif mereka, dan memberikan tanggapan yang relevan. Jadi anak-anak jika mereka punya masalah atau punya keluhan, kita selaku konselor harus menjadi pendengar yang aktif. Jangan langsung menjustifikasi mereka untuk kamu harus begini, kamu harus begini. Tidak, tapi kita cari dulu, mendengarkan dulu, kemudian kita memberikan masukan atau motivasi selanjutnya. Kemudian yaitu empati, memahami dan merasakan perasaan siswa serta memberikan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi kita harus paham dulu tentang apa keluhan atau apa masalahnya, sehingga mereka mencari atau membutuhkan bantuan kita selaku konselor atau membutuhkan bimbingan dari konselor tersebut. Kemudian membangun hubungan, yaitu menjalin hubungan yang positif, aman, dan saling percaya dengan siswa. Yaitu kita harus memberikan edukasi atau motivasi kepada siswa untuk berhubungan positif dan aman, dan saling memberikan kepercayaan antara siswa satu dengan siswa yang lain. Kemudian komunikasi yang efektif, menggunakan bahasa yang jelas, tepat, dan sesuai dengan usia anak, serta memberikan umpan balik yang konstruktif. Jadi cara kita berkomunikasi dengan anak tersebut, kita harus tahu dulu yang pertama, fase mereka, usia mereka, dan kemudian yang lebih utama harus menggunakan bahasa yang bagaimana mereka mengerti, seperti itu. Kemudian kita harus memberikan dukungan emosional, yaitu memberikan dukungan dan perhatian kepada siswa serta membantu mereka mengelola emosi dan mengatasi masalah. Kemudian keterampilan penggunaan teknis konseling, yaitu memilih dan menggunakan teknik konseling yang sesuai dengan kebutuhan siswa, seperti terapi bermain, konseling kelompok, atau terapi keluarga. Maka dari itu, kesimpulannya,
yang dapat kita petik, yaitu pentingnya konseling anak di sekolah dasar telah menjadi topik penting dalam dunia pendidikan selama beberapa tahun terakhir. Seiring dengan meningkatnya kesadaran akan masalah kesejahteraan mental anak-anak, sekolah semakin sadar akan perlunya konseling sebagai bagian dari program pendidikan mereka. Jadi ini bisa kami sampaikan. Mungkin ada kesalahan, kehilafan, kami mohon maaf. Yang tiada batasnya kami akhiri. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam belajar.